Indonesia, negeri zamrud khatulistiwa, tanahnya subur, batu dan kayu jadi tanaman. Keindahan dan kekayaan alam itu kian lengkap dengan keramahan dan kehidupan harmonis seluruh warganya. Demikian cerita indah bumi Nusantara yang digaungkan ke seluruh penjuru dunia. Namun di balik semua itu, tak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Di masa lalu, perjuangan rakyat Indonesia adalah melawan penjajah dan mempertahankan kemerdekaan bangsa. Di masa kini, anak-anak bangsa harus berjuang untuk mewujudkan kehidupan dan masa depan cemerlang sebagaimana kisah indah atas negeri ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Orang tua kalian memasukkan kalian di mahat atau pesantren entrepreneur. Umat Muslim sebagai mayoritas masyarakat Indonesia tentu saja adalah penggerak utama sekaligus penentu masa depan mereka sendiri. Menjadi terpilih dari sekian banyak orang yang telah Sebagaimana laku yang sedang dijalani oleh para santri ini. Mereka yang bertekun mengaji, mengkaji, dan melatih diri sebelum kelak menempuh kehidupan yang penuh tantangan di tengah masyarakat. Anak muda sekarang banyak dirusak oleh handphone atau HP, udah banyak sekarang. Anak-anak muda ini adalah santri di pesantren entrepreneur Payakumbuh, Sumatera Barat. Sebagaimana pesantren pada umumnya, pesantren entrepreneur mendidik para santri untuk mendalami ilmu agama, termasuk kemampuan berdakwah dan syiar Islam. Lebih dari itu, pesantren yang mulai dirintis sejak 2019 ini juga mengajarkan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan. Kewirausahaan jadi fokus penting pendirian pesantren sebagai jawaban atas persoalan ekonomi yang jadi tantangan besar bagi umat muslim negeri ini. Itulah sebabnya pesantren entrepreneur terutama menampung santri yang berasal dari keluarga kurang mampu, anak-anak yatim, dan kaum duafa lainnya. Waktu itu saya sempat di Jakarta, beberapa kali memang sudah ingin mengajukan membuat pesantren yang fokusnya kepada anak duafa gitu. Beberapa tahun setelah saya bekerja, saya berhenti, kemudian mencoba untuk melihat permasalahan masyarakat. Salah satunya itu kan masalah mereka tuh kurang di pendidikan, terutama di anak mudanya gitu. Makanya itulah bagi orang-orang duafa itu kan rasanya kalau mereka tidak ada yang perhatian, siapa lagi yang memperhatikan gitu. Dengan penekanan khusus di bidang kewirausahaan, pesantren entrepreneur mengasuh santri selepas sekolah dasar. Para santri yang rata-rata masuk pesantren di usia 12 tahun diperhitungkan telah cukup umur untuk menempa diri, mulai belajar ilmu agama dan ilmu kewirausahaan sebagai bekal menghadapi kehidupan dan masa depan yang penuh tantangan. Duafa di kota sama di kampung lebih kurang persoalannya nggak jauh beda juga sebenarnya. Gitu. Terkadang kita berpikir di kampung lebih ringan, nggak juga ternyata. Udah berat juga rupanya permasalahan di kampung. Gitu. Rata-rata persoalannya adalah persoalan keluarga. Memang mereka itu dari kecil memang belum diajarkan Islam dengan baik. Gitu. Itu mungkin persoalan-persoalannya. Orang tuanya memang ya belum bisa gitu. Itulah memang persoalan umumnya lebih kurang sama. Gitu. Latar belakang sosial para santri yang sebagian besar memiliki keterbatasan di berbagai segi kehidupan, termasuk bekal keagamaan, menjadi tantangan awal yang mesti diselesaikan. Pesantren entrepreneur kemudian menjabarkan visi dan misi untuk mendidik para santri dengan formulasi yang lebih membumi.
fokusnya kita mulai dari sholatnya dulu, kita benahin. Minimal sholatnya udah bisa belum, bacaannya udah bener belum gitu. Nah, kemudian sholatnya tambah lama tambah berkualitas. Gitu. Kita kejar, menurut kami di sini juga kami mengejar namanya sholat yang berkualitas. Gitu. Minimal santri di sini paham makna apa yang dia baca dalam sholatnya itu. Nggak cuma sekadar menghafal bacaan sholatnya, kemudian sholat. Nah, kita kan sholat itu baru dianggap sama Allah kalau kita sholatnya udah khusyuk. Sebagaimana pengajaran keislaman yang dimulai dari tahapan yang paling utama, demikian juga dengan pendidikan kewirausahaan. Para santri di pesantren entrepreneur Payakumbuh bertumbuh dari taraf yang paling mendasar, yakni kerja keras dan kedisiplinan. Bukan hanya bersibuk pada teori-teori, mereka membangun kemampuan kewirausahaan dengan praktik dan terjun langsung ke lapangan. Semuanya tiada lain perjuangan untuk kehidupan di masa depan. Menjadi wirausahawan berarti sedia bekerja lebih keras dari orang biasa. Salah satu keunggulan para santri adalah sistem asrama, yang berarti selama 24 jam memang disiapkan untuk belajar dan mengaji. Pola dasar inilah yang dikelola dan diarahkan oleh pesantren entrepreneur Payakumbuh, Sumatera Barat untuk pengembangan ilmu kewirausahaan. Selepas subuh mereka belajar dan melatih diri dalam kajian-kajian keislaman. Telaah Al-Quran dan hadis tiada habis dikupas sebagai pedoman hidup di zaman yang penuh tantangan. Yang namanya investasi nanti silahkan saja. Antum itu jadi pengusaha silahkan. Tapi gimana? Selepas menunaikan tugas utama santri, yakni mengaji dan mengkaji ilmu agama, para santri segera memulai hari penting mereka sebagai calon-calon entrepreneur masa depan. Pagi ini adalah akhir pekan menjelang Ramadan. Sebagaimana biasa, di hari Sabtu dan Minggu, para santri memulai aktivitas penting mereka, berdagang. Bahan-bahan yang telah disiapkan di hari sebelumnya segera mereka olah. Tak ada keraguan, apalagi kemalasan. Masing-masing santri telah memahami tugas dan tanggung jawab mereka. Sebagaimana prinsip klasik bahwa pembeli adalah raja, demikian juga dengan kesungguhan mereka menyiapkan dagangan. Menyiapkan barang dagangan hanya langkah awal yang harus dilanjutkan dengan tahapan berikutnya. Tugas para santri kini jauh lebih berat dan menantang. Menjajakan semua makanan yang telah sedemikian rupa mereka siapkan. Santri-santri putra mendapat area yang lebih jauh. Zubi dan kawan-kawan menggunakan motor modifikasi untuk menjajakan dagangannya. Mereka berkeliling di seputaran kota Payakumbuh mencari para pembeli yang jadi sarana mendapatkan rezeki. Pengalaman paling berkesan sih kadang-kadang ada yang langsung borong semuanya gitu. Lagi jalan, habis itu tiba-tiba ada orang borong semuanya. Jadi itu paling berkesan pengalaman itu. Dan juga kadang-kadang satu pasar tuh nggak ada yang beli. Ya, jadi pusing kita, jadi di rumah tuh ada rugi, ada untungnya gitu. Kalau semangat sih tetap, karena itu emang jalan cita-cita. Jadi kalau walaupun gimana pun, jadi harus dicoba. Karena emang nggak ada suatu usaha tuh karena keberhasilan tuh mesti kan ada kerugian juga. Jadi ada kesalahan dan juga ada keuntungan juga.
Kak, beli kue Kak. Kak. Kak, beli kue Kak. Kak. Tak ada jalan mudah untuk setiap keberhasilan. Para santri ini menempa diri untuk gigih berjuang di jalan yang penuh tantangan. Dan apa yang mereka kerjakan tidak lain adalah tabungan untuk menjemput masa depan. Pisang coklat, ada pisang coklat ubi. Kecil. Kalau misalnya keuntungannya lebih dari 50 sih, kadang ditabung. Kalau misalnya cuma 12.000 atau berapa ribu lah, kurang dari 20.000 dibuat jajan aja. Jualan di sini jumlah tabungan sekitaran 800, kurang lebih 800.000, dan tambahan dari tabungan per hari itu ada sekitaran 75. Kau beli kue Kak? Kau beli kue Kak? Kalau yang 800.000 itu untuk modal ke depan, misalnya mau tambah jumlah produk, misalnya sekarang dari 250 naik lagi ke 900 butir, tarik lagi itu bisa ngambil modal yang ada di bank yang sama Ustadz. Kalau yang kecil-kecil masih sama Umi Farida, Ustazah. Karena itu megangnya di dalam rumah. Kalau yang besar itu di bank. Cita-citanya sih mau jadi belajar tentang usaha, seperti manajemen keuangan, manajemen waktu, dan untuk meningkatkan mengasah lagi ilmu agama supaya tidak tersesat nanti ketika kita memang sudah benar-benar jadi seorang pengusaha. Pesantren Entrepreneur Payakumbuh mendidik para santri untuk berani dan mandiri. Sebagaimana perjuangan para santriwati yang harus berjalan kaki menjajakan dagangan mereka. Pasar Ibuh yang jadi pusat keramaian kota Payakumbuh, Sumatera Barat, jadi tujuan utama mereka. Tak ada kecanggungan, apalagi rasa malu dan rendah diri. Para santriwati ini berkeliling menjajakan makanan hasil kerja keras mereka sendiri. Simba itu isi aci sama bakso, lalu pisang Oreo. Kalau saya sendiri ada jualannya ke langganan, ke orang-orang yang nggak dikenal, ke tempat-tempat terpencil gitu ada. Kadang-kadang ada juga orang yang pembeli di Pasar Ibu itu ada juga yang membeli ke kami, nanya-nanya, apa nih itu nak? Nah lalu kami jawab, kami ada produk ini Bu, ada produk ini. Dari pesantren ini ya, iya. Jadi kalau udah selama kami jalan di sini nih, udah banyak orang yang udah kenal sama pesantren ini. Pengalaman paling menarik itu ketika kita jalan, ada orang yang borong, terus dibilanginnya bagiin ke orang-orang yang kurang mampu ya, terus baginya tuh enak ke orang daripada itu. Waktu sebelum masuk sini aku belum bisa masak. Sini udah bisa masak, aku udah bisa mulai jahit, berdagang. Pokoknya udah bisa semuanya insyaallah. Berapa tahu, Pak? 5.000, Pak. Semua aktivitas kewirausahaan ini bisa jadi terlihat sederhana. Atau sebaliknya, terlalu berlebihan untuk dilakukan oleh para santri yang umumnya semata-mata mengkaji dan mengaji ilmu agama. Akan tetapi, realitas dan tantangan zaman di masa sekarang secara kasat mata menunjukkan pentingnya kemandirian dan kekuatan ekonomi. Lebih dari itu, pesantren Entrepreneur Payakumbuh memiliki runutan dan menyandarkan ijtihad pengajaran ini pada ayat Al-Quran dan teladan hidup Rasulullah sendiri. Saya sangat berkesan dengan bagaimana dulu Rasulullah berdakwah gitu ya. Dan para nabi juga berdakwah. Dalam Al-Quran itu banyak sekali diulang ayat ini gitu loh. Di surat Asy-Syu'ara aja itu diulang lebih kurang sekitar 5 kali.
wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Dan kami tidak meminta imbalan terhadap dakwah ini. Imbalan kami adalah dari Allah Rabbul Alamin. Itu yang terus terang terngiang di kepala gitu. Gimana fenomena zaman dahulu Rasulullah itu berdakwah, para nabi-nabi juga sebelumnya ada disampaikan begitu. Bahwasanya mereka berdakwah itu nggak minta apa-apa. Gitu. Nah makanya para penyebar dakwah yang masuk ke Indonesia, mereka juga pedagang. Gitu. Mereka orang-orang yang sudah bisa menghidupi dirinya sendiri. Gitu. Pada saat mudanya, belasan tahun, Rasulullah juga sudah menjadi pedagang. Itulah makanya kita mementingkan juga bagaimana seorang dai itu, seorang penyeru dakwah itu tidak hanya paham keislamannya saja, namun juga dia juga bisa mandiri secara finansialnya. Kemandirian dan kekuatan finansial sebagai bekal berdakwah dan menegakkan ajaran Islam. Demikian prinsip dan pedoman yang jadi pandu pendirian pesantren entrepreneur Payakumbuh. Pesantren ini sama sekali tidak memungut dana untuk kegiatan belajar mereka. Keluarga santri cukup membekali uang saku, seberapapun kemampuan mereka yang jadi modal awal usaha sesuai pilihan masing-masing. Pengelola pesantren memberikan bimbingan dan menjaga hasil usaha para santri. Dari hasil usaha itu, para santri memiliki tabungan yang kelak bisa dijadikan modal untuk kehidupan di masa depan. Apakah untuk melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi atau kembali ke keluarga masing-masing dengan bekal ilmu agama dan kewirausahaan? Selain perdagangan, pesantren entrepreneur Payakumbuh Sumatera Barat juga memberi ruang bagi para santri yang ingin menekuni bidang pertanian dan peternakan. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Faza. Setiap hari mereka disibukkan dengan rupa-rupa tanggung jawab, mulai dari menyiapkan pakan sampai penjualan. Sebagaimana Abu Bakar dan Faza, santri Adam dan kawannya juga memiliki minat di luar bidang perdagangan. Berasal dari keluarga petani, Adam memilih untuk mengasah kemampuan kewirausahaan di bidang pertanian. Banyak, ada yang di kerajaan tuh mulai dari pembersihan, menanam, memupuk, meracun, memotong rumput. Makna hobi di bidang jualan tuh, makna hobi. Waktu cuma sekedar menjalankan tugas kan, tuh nak bunuh orang tuh, so awak ikut-ikut orang tuh sukses, awak kan di bawah. Nah, awak tuh cuma ikut-ikut orang tuh, so awak pancap petani lah kan, awak biasanya kan petani gitu. Dari kampung kan memang jadi petani. Alam tak kambang jadi guru. Demikian petuah lama yang akan terus berkait erat dengan masyarakat Minang. Bahwa setiap orang harus bisa belajar pada kehidupan sekitar dan mengembangkan diri, apapun profesi dan dimanapun mereka hidup di muka bumi. Pesantren entrepreneur Payakumbuh Sumatera Barat adalah satu ikhtiar untuk menjawab tantangan zaman. Membekali para santri kemampuan dan ketangguhan di bidang kewirausahaan tanpa melupakan tugas utama untuk belajar ilmu-ilmu agama. Inilah ayat-ayat santri, kisah para penekun ilmu. Mereka yang menempuh jalan panjang di bumi yang fana, di tengah perubahan zaman. Mereka yang sedari dini mengaji dan mengkaji ajaran Islam sebagai bekal kehidupan masa depan.